Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran IPA bersama Bu Iim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah kalian sehat? Semoga sehat selalu ya. Nah, untuk kelas 8 ini kalian harus lebih semangat dibandingkan dengan kelas 7 karena kalian sudah menjadi kakak. Nah, apakah kalian sudah mencoba untuk game yang Ibu kirimkan melalui WhatsApp? Sebagian sudah, sebagian belum ya. Bagi yang belum, jangan sampai ketinggalan karena gamenya sangat menarik. Kalau bingung untuk linknya di WhatsApp karena banyak sekali WhatsApp yang masuk, Ibu juga sudah taruh melalui deskripsi linknya ya. Atau Ibu taruh linknya di deskripsi di YouTube ini. Nah, pertemuan pertama kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem gerak pada manusia. Apakah kalian sekarang bergerak atau tidak bergerak? Kalian lihat gambar ini. Apakah kalian mau kondisi tua dalam kondisi sehat? Mau ya? Ibu juga mau. Nah, untuk pembelajaran kali ini tujuannya adalah kalian dapat menjelaskan macam-macam organ penyusun sistem gerak pada manusia, membedakan jenis tulang pada manusia dan fungsinya, dan dapat menjelaskan hubungan antar tulang. Kalian dapat melihat buku paket halaman 3 sampai dengan 17. Nah, kita masuk ke dalam materinya ya. Yang pertama adalah jenis tulang pada manusia. Apa saja sih jenis tulang pada manusia? Nah, jenis tulang pada manusia itu tersusun atas 2, tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan, mengandung banyak kolagen atau zat perekat dan sedikit sekali zat kapur. Kemudian bersifat lentur. Buktinya apa? Kalian coba pegang telinga kalian. Apakah bisa kalian tekuk-tekuk? Bisa ya? Nah, itulah disebut tulang rawan, yaitu lentur atau elastis. Yang kedua yaitu tulang keras. Namanya saja keras, berarti sifatnya keras. Tersusun atas sel-sel pembentuk tulang atau namanya osteoblast, banyak mengandung zat kapur dan sedikit zat perekat. Di dalamnya juga terdapat saluran Hebers atau untuk yang mengatur kehidupan tulang. Tanpa Hebers kita tidak bisa hidup atau kita tidak bisa bergerak bebas. Karena kehidupan tulangnya itu tergantung dari tulang keras. Nah, kita masuk ke dalam bentuk tulang keras ya. Nah, bentuk-bentuk tulang. Nah, bentuk-bentuk tulang itu ada berbagai macam. Ada tulang pipa, ada tulang pipi, ada tulang pendek, dan sebenarnya nanti ada tulang tidak beraturan ya. Nah, yang pertama adalah tulang pipa. Nah, tulang pipa itu bentuknya bulat, panjang dan berongga. Fungsinya untuk pembentukan sel darah merah. Contohnya ada di paha, lengan atas, dan tulang jari tangan. Kemudian tulang pipi. Bentuknya pipih, berfungsi juga sama seperti tulang pipa, yaitu sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan putih. Contohnya ada di tulang belikat, dada, dan tulang rusuk. Kemudian ada tulang pendek. Nah, tulang pendek itu bentuknya pendek dan bulat. Contohnya ada di ruas tulang belakang atau tulang pergelangan kaki. Fungsinya sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih juga. Nah, sebenarnya ada yang keempat yaitu tulang tidak beraturan.
mempunyai bentuk yang tidak beraturan. Contohnya ada di tulang wajah. Coba wajah kalian, apakah beraturan bentuk tulangnya? Tidak ya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam tulang penyusun rangka tubuh. Terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian tengkorak, badan, dan anggota gerak. Kita masuk ke dalam tengkorak bagian kepala ya. Nah, tengkorak bagian kepala itu tersusun atas tulang dahi, tulang tapis, pelipis, tulang baji, ubun-ubun, dan tulang bagian belakang. Nah, tengkorak bagian wajah itu tersusun atas tulang pipi, tulang langit-langit, air mata, tulang rahang atas atau maksilaris, tulang rahang bawah atau mandibularis, tulang hidung, dan tulang pangkal lidah. Nah, masuk ke dalam tulang bagian badan. Nah, tulang bagian badan tersusun atas 5 bagian, yaitu ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, gelang bahu, dan gelang panggul. Nah, kita masuk ke dalam ruas-ruas tulang belakang. Nah, ruas tulang belakang itu tersusun atas 5 bagian, yaitu 7 tulang leher, 12 tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Untuk tulang rusuk itu tersusun atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, sedangkan tulang dada tersusun atas tulang dada bagian hulu, bagian dada badan, dan tulang pedang-pedangan. Kalian bisa lihat di gambar ya. Masuk ke dalam gelang bahu. Gelang bahu tersusun atas 2 tulang selangka, yaitu bagian kanan dan kiri, dan 2 tulang belikat sama juga, yaitu kanan dan kiri. Masuk ke dalam gelang panggul. Nah, gelang panggul itu tersusun atas 2 tulang duduk, 2 tulang usus, dan 1 tulang kemaluan. Nah, untuk bagian anggota gerak tersusun atas 2 tulang pengumpil, 2 tulang lengan atas, 2 tulang lengan hasta, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan 28 ruas tulang jari tangan. Nah, untuk anggota gerak bawah itu terdiri atas 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 14 tulang pergelangan kaki, 2 tulang tumit, 10 tulang telapak kaki, dan 28 ruas tulang jari kaki. Nah, tulang-tulang yang tadi Ibu sebutkan itu memiliki hubungan antar tulang satu dengan tulang lainnya yang dinamakan sebagai sendi. Nah, pada sistem gerak manusia itu memiliki peranan yang sangat penting dalam proses terjadinya gerakan. Nah, sifat geraknya itu dibagi menjadi 3, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati seperti apa sih? Sendi mati adalah hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Contohnya terdapat pada tulang penyusun tengkorak. Yang kedua, tulang kaku atau amfiatrosis. Hubungan antar tulang yang hanya dapat digerakkan terbatas. Contohnya tulang rusuk dengan tulang dada, atau tulang ruas tulang belakang dan antar tulang
pergelangan tangan. Yang ketiga yaitu sendi gerak, hubungannya atau hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan secara bebas atau namanya diartrosis. Berdasarkan arah geraknya, sendi gerak dibagi menjadi 5. Yang pertama, sendi engsel, peluru, sendi putar, sendi geser, dan sendi pelana. Kita masuk ke dalam sendi engsel. Sendi engsel yaitu terdapat atau persendian yang dapat digerakkan ke dalam satu arah. Contohnya, sendi antar tulang paha dengan betis. Coba kalian gerakan, apakah kalian bisa bergerak kedua arah atau hanya satu? Tentunya hanya satu ya. Yang kedua, sendi putar. Namanya saja putar, berarti bisa digerakkan secara berputar. Contohnya, antara tulang tengkorak dengan tulang atlas atau ruas pertama tulang leher. Coba kalian gerakan leher kalian, apakah bisa berputar-putar? Tentu bisa karena ada sendi putar. Yang ketiga yaitu sendi peluru. Nah, bentuknya seperti peluru. Dapat digerakkan ke segala arah. Nah, contohnya ada di persendian antara gelang bahu dengan tulang lengan atas. Coba kalian lihat pada gambar. Nah, bisa nggak kalian gerakan tulang bahu dengan tulang lengan atas? Nah, di situ kenapa kalian bisa gerakan ke segala arah? Karena ada sendi peluru. Yang keempat yaitu sendi geser. Nah, sendi geser ini memungkinkan gerakan ke depan, belakang, atau kiri kanan. Contohnya terdapat di antara tulang penyusun telapak tangan atau telapak kaki. Yang kelima, sendi pelana, yaitu persendian yang dapat digerakkan kedua arah. Contohnya persendian pada ibu jari tangan atau persendian antara tulang pergelangan tangan dengan tulang telapak tangan. Kalian bisa gerakan kedua arah ya. Nah, kita masuk ke bagian akhir, yaitu fungsi rangka pada manusia. Coba, tadi Ibu sudah jelaskan, apakah kalian tahu fungsinya? Nah, fungsinya ternyata banyak. Yang pertama, rangka itu sebagai penegak tubuh. Coba kalian kalau tidak punya rangka, apakah kalian bisa berdiri? Tentu saja tidak. Yang kedua, sebagai pembentuk tubuh. Kenapa ada anak yang besar, anak kecil? Nah, berdasarkan apa pembentuk tubuhnya besar dan kecil? Ya, salah satunya adalah karena adanya rangka. Yang ketiga, sebagai tempat melekatnya otot. Nah, kalian bisa bergerak itu nanti karena otot. Nanti Ibu jelaskan pada pertemuan selanjutnya ya. Yang keempat, sebagai pelindung bagian tubuh yang penting. Contohnya tulang dada sebagai pelindung jantung, paru-paru. Coba bayangkan kalau misalkan paru-paru atau jantung tanpa dilindungi tulang. Ngeri sekali ya. Yang selanjutnya yaitu sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Contohnya tadi ada di tulang pipa, tulang pipi, dan lain sebagainya. Kemudian yang fungsi yang terakhir sebagai alat gerak pasif. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Nah, kalau sudah paham, tugas pertemuan kali ini kalian kerjakan uji kompetensi 1.1 pada buku paket halaman 8 ya. Kalian kumpulkan melalui Classroom dalam bentuk foto. Tugasnya di buku paket saja, tidak perlu kalian salin ke buku tulis. Kalau sudah, kalian foto dan dikirimkan melalui Classroom pada hari ini ya. Baik, apakah ada pertanyaan anak-anak? Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa
melalui grup angkatan atau japri ke ibu, atau melalui WhatsApp pribadi ke ibu ya, kalau belum paham. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kalian harus tetap semangat ya dalam melakukan aktivitas dan melalui pembelajaran daring kali ini. Baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.